Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah senantiasa memberikan karunia, nikmat kepada kita semuanya, terutama hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa menjalankan semua aktivitas kita seharian. Jamaah kaum muslimin, ba'da sholat maghrib malam ini kita lanjutkan dengan kajian himpunan putusan tarjih, dan kita mulai untuk puasa tatawwu, dan kebetulan ini bulannya adalah Sya'ban. Nanti yang pertama kita bahas adalah puasa bulan Sya'ban. Jamaah sekalian, marilah kajian kita pada malam ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, malam ini kita memasuki tanggal 24 Sya'ban, yang berarti kurang 6 hari lagi kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan jamaah kaum muslimin umur kita sampai bulan Ramadan, dan untuk sekarang ini yang kita persiapkan itu tentunya adalah rasa gembira ya, karena mau memasuki bulan suci Ramadan. Di dalam surat Yunus jamaah kaum muslimin ayat 58, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Artinya, kul, katakanlah wahai Muhammad, wa bi fadlillahi, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, dengan demikian itu hendaklah kamu sekalian bergembira. Jadi dengan adanya karunia Allah, fadlillah, kemudian dengan rahmatnya, itu perintahnya adalah falyafrahu, bergembiralah kamu semuanya. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi hendaklah mereka itu bergembira, fal yafrahu, hendaklah mereka itu bergembira dengan adanya karunia Allah dan rahmat Allah. Jamaah kaum muslimin, bulan Ramadan itu penuh dengan karunia, penuh dengan rahmat Allah, maka fal yafrahu, hendaklah mereka menyambut dengan gembira. Demikian juga jamaah kaum muslimin, mudah-mudahan langkah kita, setiap langkah kita menuju masjid, baik hari ini dan seterusnya di bulan Ramadan nanti dilipat gandakan, setiap langkah menuju masjid itu adalah gugurnya dosa-dosa dan naiknya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin, kalau kita berangkat ke masjid itu ya niatnya diantaranya itu bismillah. Setiap langkah kita itu menggugurkan dosa. Setiap langkah kita itu akan menaikkan derajat kita di sisi Allah. Cuma jamaah kaum muslimin, memang kalau maghrib yaitu ya di antara kita kan masih banyak yang sibuk macet di perjalanan di Surabaya masalahnya ya. Tapi kalau isya udah banyak, apalagi subuh itu banyak. Itu bedanya kalau waktu maghrib
dan waktu subuh. Waktu maghrib banyak orang yang perjalanan ke masjid itu hanya mampir sebelum pulang ke rumah. Banyak yang begitu ya. Ini kenyataan-kenyataan di masjid-masjid itu. Jamaah sekalian, puasa tatawwu yang akan kita bahas itu yang pertama adalah puasa Sya'ban. Karena bertepatan bulan ini adalah bulan Sya'ban, meskipun tinggal hanya 6 hari. Jadi sudah lewat berapa hari ini ya? Sudah lewat 3 pekan ya. Dan ini adalah pekan terakhir di bulan Sya'ban. Mari kita pahami tentang puasa Sya'ban menurut Himpunan Putusan Tarjih. Jamaah sekalian, yang pertama ini adalah hadis dari Aisyah, yaitu perbanyaklah berpuasa dalam bulan Sya'ban berdasarkan dalil an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, muttafaqun alaih. Coba hadis lengkapnya begini. Ini ada yang di titik-titik, artinya dipotong ini di Himpunan Putusan Tarjih. Lengkapnya begini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta nakula la yuftiru. Yang ini yang dipotong ya. Wa yuftiru hatta nakula la yasumu. Maka langsung ini dilanjutkan tadi. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Yang artinya begini jemaah kaum muslimin, bahwa dari Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta nakulu la yuftiru. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu puasa di bulan Sya'ban, maksudnya hatta nakula la yuftiru, sehingga aku menduga dia itu tidak berbuka. Artinya di bulan Sya'ban beliau itu puasa terus, tidak berbuka. Kemudian wa yuftiru hatta nakula la yasum. Dan di bulan Sya'ban beliau itu tidak puasa, sehingga aku menduga beliau itu memang tidak puasa. Dia itu berbuka, sehingga aku menduga memang beliau tidak puasa di bulan Sya'ban. Dari sini kita bisa ketahui bahwa berarti diartikan kadang. Aisyah melihat Nabi di bulan Sya'ban itu puasa terus, sehingga dia menduga tidak pernah berbuka, artinya tidak puasa. Kemudian Nabi itu berbuka di bulan Sya'ban, sehingga Aisyah menduga memang Nabi tidak puasa. Artinya berarti kan kadang kelihatan puasa, kadang kelihatan tidak. Kemudian lanjutnya kata Aisyah, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Dia mengatakan ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin, menyempurnakan puasa 1 bulan, illa Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Fama ra'aitu, aku tidak melihat, begitu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin, menyempurnakan puasa sempurna 1 bulan, illa Ramadan, kecuali Ramadan. Wa ma ra'aituhu, dan aku tidak melihat beliau aktsara siyaman minhu, aku tidak melihat beliau paling banyak, ya aktsara ini ya, paling banyak siyaman, paling banyak puasa daripada fi Sya'ban, daripada di bulan Sya'ban.
jamaah kaum muslimin, ini kita bisa ambil pelajaran bahwa dengan hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwa Nabi kadang puasa terus. Bisa kita pahami puasanya 1 bulan, di bulan Sya'ban. Tapi kadang Nabi tidak berpuasa. Artinya sebetulnya ya banyak puasanya daripada tidak puasanya. Kemudian ada dalam hadis riwayat An-Nasa'i yang berbunyi demikian. Laqad kanat ihdana tuftiru fi Ramadan. Sungguh salah satu di antara kami, begitu ya, itu berbuka di bulan Ramadan. Artinya para sahabat itu ada yang berbuka, artinya tidak puasa di bulan Ramadan. Fama taqdiru ala an taqdiya hatta yadkhula Sya'ban. Dan kami tidak bisa mengkodok, kami tidak mampu untuk mengkodok sehingga memasuki bulan Sya'ban. Sehingga di bulan Sya'ban ini berarti apa? Terakhirnya orang itu nyaur puasa. Nyaur puasa itu paling akhir ya di bulan Sya'ban ini. Kalau bisa ya tidak sampai bulan Sya'ban. Wa ma kana Rasulullah yasumu fi syahrin ma yasumu fi Sya'ban. Kana yasumuhu kullahu illa qalilan. Nah, coba ini lagi ya. Wa ma kana Rasulullah yasumu fi syahrin ma yasumu fi Sya'ban. Dan tidaklah Rasulullah itu puasa dalam 1 bulan itu seperti puasa di bulan Sya'ban. Kana yasumuhu kullahu illa qalilan. Adalah Rasulullah itu puasanya kullahu, semua hari di bulan Sya'ban, illa qalilan, kecuali sedikit. Bal kana yasumuhu kullahu, bahkan adalah Rasulullah itu puasa seluruhnya di bulan Sya'ban. Nah, jamaah kaum muslimin, kalau dibanding dengan hadis yang tadi itu kan artinya Rasul sering puasanya, aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Artinya paling banyak puasanya, begitu ya. Kemudian di dalam hadis yang kedua yang dicantumkan dalam himpunan putusan tarjih, waqalat, dan berkata siapa Aisyah, wa masoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahron kamilan mundzu qadimal madinata illa Ramadan. Artinya, dan tidaklah Rasulullah itu puasa 1 bulan penuh, syahron kamilan mundzu qadimal madinata, sejak beliau itu datang ke Madinah ya. Nabi tidak pernah puasa 1 bulan penuh, sempurna 1 bulan sejak beliau datang di Madinah, illa Ramadan, kecuali puasa Ramadan. Artinya dari 2 hadis yang dicantumkan di dalam himpunan putusan tarjih, berarti puasanya Nabi paling banyak di luar bulan Ramadan adalah di bulan Sya'ban. Akan tetapi di dalam riwayat Nasa'i itu bal kana yasumuhu kullahu, bahkan Rasul itu puasa sebulan penuh. Maka ini kalau diambil jalan al-jam'u wa taufik, artinya dikompromikan ya. Yang satu mengatakan puasanya paling banyak di bulan Sya'ban, di luar bulan Ramadan, artinya tidak full berarti. Tapi yang hadis Nasa'i mengatakan apa? Kana yasumuhu kullahu fi Sya'ban, artinya sebulan penuh. Maka kalau diambil thariqatul jam'i wa taufik, artinya dikompromikan. Jamaah sekalian, sering di dalam bahasa Arab untuk menyebutkan sebagian itu ya, adalah seluruhnya.
seperti mengatakan semalam suntuk, tapi kenyataannya sebetulnya tidak semalam utuh. Demikian juga sebaliknya, menyebutkan sebagian itu untuk menyebutkan seluruhnya. Bahasa itu seperti itu. Maka ada orang mengatakan, saya tidak pernah melihat batang hidungnya. Batang hidung itu kan hanya sebagian dari anggota tubuh. Tapi maksudnya maksud hanya melihat batang hidungnya. Menyebut sebagian tubuh, tapi maksudnya adalah seluruh dirinya. Saya lama tidak melihat batang hidung Pak Heru misalnya. Maksud batang hidungnya Pak Heru dok. Maksudnya saya lama tidak melihat Pak Heru. Maksudnya begitu. Tapi ada yang sebaliknya, menyebut seluruhnya tapi sebetulnya tidak. Semalam suntuk, tapi maksudnya ya tidak, kenyataannya tidak semalam suntuk. Maka kalau diambil dengan thariqatul jam'i wat taufik, ya berarti Nabi itu tidak puasa full 1 bulan di bulan Sya'ban. Akan tetapi paling banyak puasa di luar Ramadan adalah di bulan Sya'ban. Itu jamaah kaum muslimin tentang puasa Sya'ban. Dan apa manfaatnya? Puasa Sya'ban ini adalah untuk persiapan memasuki bulan Ramadan. Jamaah sekalian, termasuk persiapan fisik. Itu sebetulnya puasa. Artinya supaya fisik kita nanti kuat di bulan Ramadan, ya puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Umpama olahraga itu warming up-nya ya, pemanasan. Cuma yang tidak boleh jamaah kaum muslimin itu adalah mengkhususkan puasa 1 hari atau 2 hari di bulan Sya'ban sebelum memasuki bulan Ramadan. Itu tidak boleh. Contohnya di bulan Sya'ban ini gak puasa blas, tidak puasa. Maka begitu kurang 1 hari atau 2 hari puasa Sya'ban, ini tidak boleh ya. Kecuali yang sudah biasa puasa di hari itu lantaran puasa Daud, itu boleh. Jadi misalnya hari Rabu itu kan nanti kita mulai puasa Ramadan ya. Hari Selasanya itu waktunya gilirannya puasa Daud, gak apa-apa. Tapi memang sudah biasa puasa Daud. Jadi Ahadnya puasa, Seninnya tidak, Selasanya puasa, kemudian Rebunya mulai puasa Ramadan. Itu tidak masalah. Tapi lek gak biasa puasa Daud, moro-moro 1 hari sebelum Ramadan puasa, itu yang tidak boleh. Nah, di bulan Sya'ban ini jamaah kaum muslimin diperbanyak. Lah kalau tidak 1 bulan utuh, karena hadis Nasa'i tadi itu dikompromikan, utuh itu maksudnya hanya sebagian, ya paling tidak kita ambil Senin Kamis atau Senin Kamis plus Ayyamul Bid atau puasa Daud. Nah ini baru benar ya. Juga tidak boleh mengkhususkan puasa Sya'ban 1 pekan misalnya ya. Jadi artinya yang ikuti Rasulullah diperbanyak itu tidak menentukan hari, tidak menentukan tanggal. Artinya banyak puasanya di bulan Sya'ban. Jamaah sekalian, tadi saya katakan bahwa dengan puasa itu termasuk persiapan fisik. Kenapa? Karena dengan puasa itu sebetulnya orang itu akan menjadi sehat. Begitu memasuki bulan Ramadan berarti tambah sehat. Tapi jamaah kaum muslimin, seperti hadis yang pernah dibahas oleh guru kami, guru kita yaitu Profesor Zainuddin MZ. Itu ada hadis yang berbunyi sumu tasihu. Itu adalah hadis dhaif. Meskipun itu benar isinya, tapi kalau bukan sabda Rasulullah jangan dikatakan sebagai sabda Rasulullah. Sumu tasihu,
puasalah kamu sekalian, niscaya kamu sehat. Itu adalah dhaif bahkan maudhu, yaitu hadis palsu. Maka tidak boleh dijadikan hujjah. Tapi kalau puasa itu bikin sehat, banyak di antara kita mempraktekkan dengan puasa itu akan jadi sehat, dan itu disyariatkan mulai 15 abad yang lalu. Jamaah kaum muslimin, tahun 2016 itu ahli biologi ya, bukan dokter, tapi sudah profesor ya, sekarang umurnya 80 tahun lebih, lahirnya tahun 46. Namanya Yoshinori Ohsumi. Panjenengan lebih mantapnya nanti browsing ya. Yoshinori Ohsumi, orang Jepang. Itu 2016 mendapatkan hadiah Nobel di bidang kesehatan. Dengan teorinya autophagy dan autolisis. Apa itu? Yaitu menyembuhkan berbagai macam penyakit ya, bukan semua ya. Bermacam-macam penyakit disembuhkan dengan cara melaparkan diri. Lah, melaparkan diri itu apa? Nah, karena non-muslim nyebutnya melaparkan diri. Kalau kita ya puasa. Coba apa yang disyaratkan oleh Yoshinori? Syaratnya puasanya tidak kurang dari 8 jam dan tidak lebih dari 16 jam. Coba puasa kita ini kurang dari 8? Pasti tidak. Lebih dari 16? Pasti tidak. Wes pas kan ya? Jadi yang disyaratkan Yoshinori, melaparkan diri yang bisa menyembuhkan penyakit, itu syaratnya laparnya tidak kurang dari 8 jam, tidak lebih dari 16 jam. Nah, puasa kita itu kan sekitar 12 jam ya. Sekitar 11 sampai 12 jam. Dan sebaiknya kata Yoshinori Ohsumi, dalam satu pekan itu 2 kali atau 3 kali. Loh, pas kan Islam? Senin, Kamis. Kenapa 8 jam? Karena jamaah kaum muslimin, ketika kita ini lapar, ya, diterangkan oleh Yoshinori, apalagi kalau sudah jam 12 ke atas itu merasa lapar ya, itu orang-orang yang puasa itu berbahagialah. Kenapa? Ketika rasa lapar itu sebetulnya jamaah kaum muslimin, teorinya autophagy itu adalah sel-sel yang lapar itu kemudian memakan sel-sel yang rusak. Jadi istilahnya sel-sel dalam tubuh kita ini mendegradasi selnya sendiri. Sel-sel yang rusak dimakan oleh sel-sel yang lapar. Maka itulah yang disebut dengan proses autolisis, sehingga toksin-toksin itu otomatis dibuang dari tubuh kita ketika kita lapar. Coba bayangkan jamaah kaum muslimin, pencernaan kita itu kan nggak pernah istirahat ya kalau nggak puasa. Sarapan pagi, nanti nggak sampai 8 jam itu makan siang. Antara makan siang dan sarapan tadi itu juga ngemil. Kapan istirahatnya? Nggak sampai 8 jam makan sore atau makan malam. Antara itu juga ngemil. Lah nanti malam juga nopo ngopi kali gorengan. Nggih ngoten. Nanti malamnya bakso, nasi goreng. Lah kapan istirahatnya? Lah begitu puasa maka istirahat. Lah ketika istirahat itu bersih-bersih jamaah kaum muslimin. Seperti kalau orang itu tidak kerja dinas ya. Karena pencernaan kita kan dinas terus ya. Dinas mencerna. Begitu istirahat seperti panjenengan, wis gak ngantor, istirahat, libur, pekerjaannya apa? Bersih-bersih di rumah. Bersih-bersih. Sehingga rumahnya bersih, jadi sehat. Demikian juga kita jamaah kaum muslimin ya. Nah, kemudian jamaah kaum muslimin terkait dengan puasa Sya'ban, itu ada di antara kita yang mengamalkan apa yang disebut dengan apa? Nisfu Sya'ban. Ini yang harus kita cermati. Di antara kita ada yang mengamalkan apa yang disebut dengan nisfu
Sa'ban. Jadi panjenengan jamaah kaum muslimin kalau ada puasanya pas tengah bulan Sa'ban tok. Dan malamnya itu sholat nisfu Sa'ban. Itu adalah didasari dengan hadis yang dhaif bahkan maudhu. Hadisnya adalah palsu. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, tapi itu perawinya itu diantaranya adalah pemalsu hadis. Sehingga ijma' para ulama hadis, hadisnya itu tidak diterima, tidak bisa dijadikan hujjah. Hadisnya adalah maudhu alias palsu. Jadi jamaah kaum muslimin, ini ada hadis riwayat Ibnu Majah melalui Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi mengatakan, "Idza kanat lailatun nisfi min Sa'ban, qumu lailaha wa sumu naharoha." Apabila ada malam nisfu Sa'ban, berarti di tengah-tengah bulan Sa'ban ya, qumu lailaha, maka dirikanlah malamnya. Artinya malamnya itu disuruh mendirikan sholat nisfu Sa'ban, wasumu naharoha, dan puasalah di siang harinya. Hadis ini adalah palsu. Jadi tidak boleh beramal dengan hadis yang palsu. Jadi intinya berarti kita tidak boleh puasa mengkhususkan tanggal tengah-tengah Sa'ban, kecuali panjenengan puasanya ayyamul bid 13, 14, 15. Kalau panjenengan mengkhususkan puasa 15-nya saja dan malamnya qiyamul lail, ini adalah berdasarkan hadis yang maudhu alias palsu. Bahkan hadis palsu berikutnya jamaah kaum muslimin juga melalui Ali bin Abi Thalib, tapi memang perawinya adalah pemalsu hadis. Jadi kalau diklik di Rijalul Hadis, dalam kitab Tahdzibul Kamal, itu kalau Profesor Zainuddin MZ ngelontok kitab itu ya. Saya pernah diajari bagaimana mentakhrij hadis oleh Profesor Zainuddin MZ. Memang itu guru kami ya ketika saya di S2. Tapi ya namanya hanya di S2 kan gak mateng kan gitu ya. Tidak seperti Profesor Zainuddin MZ. Dia termasuk ini jamaah kaum muslimin, termasuk hadis yang palsu itu bahwa melalui Ali bin Abi Thalib juga ya. Itu kalau tadi itu di Rijalul Hadisnya ya, itu perawinya adalah pemalsu hadis. Sholatnya berapa rakaat jamaah kaum muslimin? Gak masuk akal ya. Sholatnya itu kalau malam nisfu Sa'ban itu 100 rakaat. Setiap rakaatnya setelah baca Al-Fatihah, baca Qul huwallahu ahad 10 kali. Panjenengan bayangkan, sholat 100 rakaat, setiap rakaatnya itu setelah Al-Fatihah Ummul Kitab membaca Qul huwallahu ahad 10 kali. Jadi kita tidak boleh menjalankan amalan-amalan seperti ini karena berdasarkan hadis yang maudhu atau hadis palsu. Maka jamaah kaum muslimin, lebih baik untuk bulan Sa'ban itu yang memperbanyak puasa saja. Niatnya ya puasa di bulan Sa'ban, supaya kalau diangkat amal kita, ini ada hadisnya ya, di tengah-tengah bulan Sa'ban atau di bulan Sa'ban itu diangkat amal-amal kita. Nabi mengatakan, aku lebih suka ketika amalku diangkat saya dalam keadaan puasa. Itulah puasa di bulan Sa'ban, diperbanyak. Maka memperbanyaknya itu boleh hari Senin Kemis, kemudian ditambah ayyamul bid atau puasa Daud, atau puasa hampir seluruh bulan Sa'ban tapi jangan penuh satu
bulan. Misalnya puasa 27 hari, kan nggak apa-apa, berarti tidak satu bulan. Artinya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ini jamaah kaum muslimin, amalan-amalan di bulan Sya'ban itu tidak ada kekhususan yang namanya nisfu Sya'ban. Itu dasarnya adalah hadis yang dhaif dan hadis yang palsu. Jamaah kaum muslimin, pernah dibahas juga selain dua hadis yang dicantumkan dalam himpunan putusan tarjih ini di Universitas Surakarta ya, Jawa Tengah ya, berarti itu mendatangkan anggota Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ya diantaranya yang dibahas itu tadi. Jadi termasuk nisfu Sya'ban. Jadi jamaah kaum muslimin, kalau Syekh bin Baz itu menjelaskan bahwa amalan-amalan nisfu Sya'ban itu adalah maudhu' atau palsu, maka tidak boleh dilaksanakan. Kalau dilaksanakan kita akan terjerumus pada amal-amal bid'ah. Itu kata Syekh bin Baz. Karena apa? Di dalam surat Al-Maidah jamaah kaum muslimin, bahwa Al-Quran ini diturunkan sudah full, sudah sempurna. Agama ini sudah sempurna, kemudian Nabi wafat. Maka kalau kalau amalan itu tidak diperintahkan, tidak diamalkan oleh Rasul, maka kita terjerumus pada amal-amal bid'ah. Jadi hati-hati. Sampai di sini jamaah kaum muslimin, masih ada beberapa menit untuk dialog ya. Monggo kalau ada yang ditanyakan, sekitar 6 menit ke depan sudah azan. Monggo kalau ada. Nggih.